Halo sahabat semua, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini ada sebuah kisah yang dijamin bikin kalian kaget dan terharu. Seorang tukang ojek yang menjalani hari seperti biasa, tidak pernah menyangka penumpang yang dinaikinya adalah seorang bule wanita yang terlihat gembel. Namun siapa sangka, di balik penampilannya, dia ternyata adalah seorang bos kaya, dan kisah mereka pun berujung pada cinta yang tak terduga. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan jangan lupa komentar. Kalian nonton dari kota mana? Saya doakan untuk kalian semua yang sudah like dan subscribe. Semoga rezekinya dilancarkan, selalu diberi kesehatan, dan semua utang-utangnya dilunaskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau sudah, mari kita saksikan video selengkapnya. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa juga like-nya dan subscribe. Pagi itu, matahari baru naik perlahan di sebuah kota di Indonesia. Suasana jalanan belum terlalu ramai, hanya terdengar suara kendaraan yang sesekali melintas. Di sudut jalan dekat pasar lama, berdiri sebuah pos pangkalan ojek sederhana. Beberapa tukang ojek duduk santai di bangku kayu, menunggu penumpang sambil mengobrol ringan. Tak lama kemudian, dari kejauhan terlihat seorang wanita bule berjalan pelan ke arah pangkalan. Rambutnya kusut, pakaiannya usang dan sobek-sobek di beberapa bagian, sandalnya sudah tipis, langkah kakinya terlihat lelah. Orang-orang yang berpapasan dengannya hanya melirik sekilas, sebagian menghindar. Wanita bule itu bernama Elara, berasal dari Australia, namun saat itu, tak seorang pun tahu siapa dirinya sebenarnya. Elara berhenti tepat di depan pangkalan ojek. Ia menarik napas sejenak, lalu memberanikan diri mendekat. Wajahnya tampak ragu, namun matanya menyimpan harapan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Pak, saya mau minta antar ke satu tempat." Para tukang ojek saling pandang, ada yang mengerlingkan mata, ada yang pura-pura sibuk merapikan motor. Tak satu pun langsung menjawab. Salah satu tukang ojek berbisik ke temannya, "Kayaknya nggak punya uang." Yang lain tersenyum sinis, "Iya, bajunya aja begitu." Di antara mereka, ada seorang tukang ojek bernama Arif. Pria sederhana asal Indonesia, ia duduk agak menyendiri, memperhatikan dari kejauhan. Hatinya terasa tidak enak melihat wanita itu diabaikan. Elara kembali bicara, kali ini sedikit lebih jelas. "Saya cuma mau diantar sebentar saja, Pak." Suasana pangkalan menjadi hening sesaat, namun tetap saja, tidak ada yang menyambutnya. Arif akhirnya berdiri, ia mendekat sambil tersenyum ramah. "Ibu mau kemana?" Elara tampak terkejut. Lalu matanya berbinar kecil, ke arah jalan seberang kota. "Pak," Arif mengangguk. "Baik, silakan naik, kita berangkat sekarang." Para tukang ojek lain langsung saling pandang, ada yang mengangkat alis, ada yang tersenyum mengejek. Tapi Arif tak peduli, ia menyiapkan motornya dan mempersilakan Elara naik dengan sopan. Saat motor mulai berjalan meninggalkan pangkalan, Elara menatap punggung Arif. Di hatinya, muncul perasaan aneh, di tengah kerasnya hidup yang ia jalani. Hari itu ia bertemu seseorang yang memperlakukannya dengan manusiawi. Dan tanpa disadari Arif, pertemuan sederhana di pagi itu akan menjadi awal dari kisah besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Motor Arif baru saja pergi meninggalkan pangkalan. Debu tipis masih terlihat di jalan ketika para tukang ojek lainnya kembali duduk sambil tertawa kecil. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala, seolah apa yang baru saja terjadi adalah sebuah lelucon. Salah satu tukang ojek bernama Joko bersuara dengan nada mengejek. "Arif itu memang aneh, bule gembel begitu malah diantar." Tukang ojek lain menimpali sambil tertawa. "Paling juga nanti nggak dibayar. Kerja capek-capek buat 0 rupiah." Mereka tertawa lagi, seolah penderitaan orang lain adalah hiburan. Sementara itu, di atas motor, Elara duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Angin pagi menerpa wajahnya, namun dingin yang ia rasakan bukan hanya dari udara, melainkan dari kata-kata yang sempat ia dengar sebelum berangkat. Matanya berkaca-kaca, tangannya mencengkeram tas kecil lusuh yang ia bawa. Dengan suara pelan dan gemetar, Elara berkata, "Pak, maaf ya, karena saya, Bapak jadi diejek." Arif menoleh sedikit lewat kaca spion. "Tidak apa-apa, Bu, saya sudah biasa." Jawaban itu justru membuat hati Elara semakin perih. Ia terdiam, menunduk,
mencoba menahan air mata. Beberapa menit kemudian, Arif berhenti sejenak di lampu merah. Ia berkata dengan nada tenang, "Ibu jangan dengarkan omongan orang, setiap orang berhak dihormati." Elara mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak, sudah mau memperlakukan saya seperti manusia." Kalimat itu membuat dada Arif terasa sesak. Ia tak menyangka, sikap yang menurutnya biasa saja, ternyata begitu berarti bagi seseorang. Sementara itu, di pangkalan ojek, cemoohan belum berhenti. "Kalau dia balik, pasti nyesel," kata Joko sambil menyeruput kopi. "Zaman sekarang, kebaikan itu cuma bikin orang susah." Yang lain menambahkan, "Lihat saja, orang seperti itu mana bisa balas budi." Tawa kembali pecah. Tak lama kemudian, Arif kembali ke pangkalan sendirian. Ia memarkir motornya dan duduk seperti biasa. Belum sempat ia menarik napas, suara sindiran langsung menyambutnya. "Gimana, Rif?" kata Joko. "Dibayar pakai apa?" Senyum. Yang lain tertawa lebih keras. Arif menjawab pelan namun tegas, "Saya antar saja, tidak usah bayar." Suasana sejenak hening, lalu berubah menjadi tawa yang lebih ramai. "Wah, hebat banget kamu," ujar salah satu tukang ojek. "Kalau semua orang seperti kamu, kita bisa bangkrut." Ada juga yang berkata dengan nada menusuk, "Orang susah kok ditolong, padahal diri sendiri saja pas-pasan." Arif menunduk, tangannya mengepal pelan di atas paha. Kata-kata itu menghantam hatinya, tapi ia memilih diam. Di kejauhan, Elara masih berdiri di tempat tujuannya. Ia melihat Arif pergi menjauh, lalu menatap uang kecil di tangannya. Hatinya semakin berat. Ia merasa menjadi beban, merasa tidak pantas mendapatkan kebaikan sebesar itu. Hari itu, dua orang yang berasal dari dunia berbeda sama-sama merasakan luka. Yang satu terluka karena dihina saat berbuat baik. Yang satu terluka karena merasa dirinya tidak layak dihargai. Perjalanan itu berlangsung cukup lama. Jalanan kota mulai ramai. Suara klakson saling bersahutan. Arif mengendarai motornya dengan hati-hati. Sesekali melirik ke kaca spion, ia memastikan penumpangnya duduk dengan nyaman. Elara hanya diam, tangannya berpegangan lemah, matanya menatap jalan yang terus bergerak. Dalam diamnya, pikirannya penuh dengan kenangan pahit. Sudah lama ia tak diperlakukan dengan sopan seperti ini. Beberapa saat kemudian, Elara membuka suara. "Pak, Bapak tidak takut rugi mengantar saya?" Arif tersenyum kecil, meski hatinya sebenarnya sedang bergolak. "Rezeki itu sudah ada yang mengatur, Bu." Jawaban sederhana itu terasa sangat dalam bagi Elara. Ia menelan ludah, berusaha menahan air mata. Di sisi lain, Arif bergumul dengan pikirannya sendiri. Ia teringat ejekan rekan-rekannya, terlintas juga bayangan istrinya di rumah dan kebutuhan hidup yang semakin berat. Ia tahu, setiap liter bensin sangat berarti baginya. Namun setiap kali ia hampir ragu, ia melihat kembali wajah Elara di kaca spion. Wajah yang lelah, namun tidak meminta-minta, wajah seseorang yang seolah sudah terlalu sering disakiti oleh hidup. "Kalau saya tidak menolong hari ini," pikir Arif dalam hati, "mungkin tak ada lagi yang peduli padanya." Motor akhirnya berhenti di sebuah kawasan yang cukup sepi. Elara turun perlahan, ia mengeluarkan dompet kecil dari tas lusuhnya, tangannya bergetar saat membuka dompet itu. "Pak, ini uang saya," katanya pelan. Ia mengulurkan selembar uang Rp5.000, jumlah yang bahkan tidak cukup untuk bensin perjalanan tadi. Arif terdiam, dadanya terasa sesak. Ia tahu, inilah satu-satunya uang yang Elara punya. "Tidak usah, Bu," kata Arif lembut. "Simpan saja." Elara terkejut. "Tapi Pak, ini jasa Bapak." Arif menggeleng. "Tidak apa-apa, anggap saja hari ini saya menolong saudara sendiri." Elara menunduk, air matanya akhirnya jatuh. "Terima kasih, sudah lama tidak ada yang bicara seperti itu kepada saya." Arif mengeluarkan uang dari saku celananya, lalu menyodorkannya. "Ini ada sedikit, buat makan." Elara refleks mundur. "Tidak, Pak, saya tidak mau merepotkan." "Ambil saja," jawab Arif tegas namun hangat. "Saya ikhlas." Uang Rp50.000 berpindah tangan. Bagi Arif, itu bukan jumlah kecil, itu adalah hasil keringatnya sejak pagi. Namun anehnya, hatinya justru terasa lebih ringan. Elara memegang uang itu dengan tangan gemetar. "Saya tidak tahu harus membalas apa." Arif tersenyum. "Cukup doakan saya sehat dan bisa terus kerja." Mereka saling menatap sejenak,
Tak ada kata-kata berlebihan, namun ada rasa hangat yang mengalir di antara mereka. Saat Arif kembali menaiki motornya, Elara berdiri mematung. Ia menatap punggung pria itu hingga menghilang di tikungan jalan. Di dalam hatinya, Elara berbisik, di dunia yang keras ini, ternyata masih ada orang setulus ini. Sementara Arif, sepanjang perjalanan pulang, pikirannya campur aduk. Ia tahu keputusannya mungkin akan kembali jadi bahan ejekan, namun ia juga tahu, hari itu ia memilih menjadi manusia, bukan hanya pencari uang. Dan tanpa mereka sadari, kebaikan kecil yang lahir dari ketulusan itu mulai menanam benih takdir yang jauh lebih besar dari sekadar satu kali tumpangan. Arif kembali ke pangkalan ojek dengan perasaan campur aduk. Motor diparkirkannya pelan, lalu ia duduk di bangku kayu seperti biasa. Wajahnya terlihat tenang, namun pikirannya belum sepenuhnya kembali. Belum sempat ia menarik napas panjang, suara tawa kecil langsung terdengar. Balik juga akhirnya, ujar Joko sambil melirik sinis. Jadi gimana, Rif? Penumpang istimewamu bayar berapa? Arif menoleh sebentar, lalu menjawab jujur. Saya antar gratis. Sejenak suasana hening, lalu tawa meledak. Gratis? Wah, kamu ini terlalu baik atau terlalu bodoh? Ada yang menggeleng-gelengkan kepala, orang hidup susah kok malah dibagi-bagiin uang. Arif menunduk, dadanya terasa berat. Ia ingin membela diri, namun memilih diam. Ia tahu, kata-kata tak akan mengubah pikiran mereka. Salah satu tukang ojek lain berkata dengan nada meremehkan, zaman sekarang, kebaikan itu cuma bikin kita dimanfaatkan. Arif mengepalkan tangan, lalu mengendurkannya kembali. Ia menarik napas dalam. Kalau semua dihitung untung rugi, lalu di mana letak hati kita? Tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling pandang, lalu kembali tertawa kecil. Sementara itu, di tempat tujuan, Elara masih berdiri mematung. Uang Rp50.000 itu ia genggam erat, seolah takut menghilang. Perutnya memang lapar, tapi hatinya jauh lebih penuh dari sekadar makanan. Ia duduk di pinggir trotoar, memandangi uang itu. Kenapa ada orang sebaik itu? Gumamnya lirih. Air matanya kembali jatuh, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Selama ini, orang-orang hanya memandangnya dengan jijik atau curiga, tapi hari itu, seorang pria asing mempercayainya tanpa syarat. Hari berganti sore, Elara membeli makanan sederhana dan memakannya perlahan. Setiap suapan terasa berbeda, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Di rumahnya yang sederhana, malam itu Arif duduk termenung. Istrinya menyadari wajah suaminya berbeda. "Kamu kenapa?" tanya istrinya pelan. Arif tersenyum tipis. Hari ini capek, tapi hati rasanya ringan. Ia tak menceritakan ejekan, tak juga menceritakan uang yang diberikannya. Ia hanya tahu, hari itu ia melakukan sesuatu yang menurut hatinya benar. Sementara di tempat lain, Elara berbaring menatap langit-langit kamar kecil yang ia sewa. Dalam hati, ia berjanji, jika aku bertemu dia lagi, aku ingin membalas kebaikannya. Tak ada yang tahu, malam itu dua orang yang berbeda latar belakang sama-sama memikirkan satu sama lain, bukan dengan niat apa-apa, hanya dengan rasa syukur dan kehangatan yang jarang mereka rasakan. Dan tanpa mereka sadari, kebaikan yang tulus itu belum berakhir. Ia justru menjadi awal dari pertemuan-pertemuan berikutnya, yang perlahan akan mengubah arah hidup mereka berdua. Keesokan paginya, pangkalan ojek kembali ramai. Arif duduk di tempat yang sama, menunggu penumpang dengan pikiran yang masih sesekali melayang pada kejadian kemarin. Ia tak tahu kenapa, tapi wajah wanita bule itu terus terbayang. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar mendekat. Beberapa tukang ojek spontan menoleh, senyum sinis langsung muncul di wajah mereka. "Itu dia lagi," bisik seseorang. "Bule kemarin." Elara berdiri di depan pangkalan, masih dengan pakaian yang sama. Namun kali ini, wajahnya terlihat sedikit lebih segar. Matanya mencari-cari satu sosok tertentu. Saat pandangannya bertemu dengan Arif, ia tersenyum kecil. "Pak, boleh saya minta tolong lagi?" Sebelum Arif sempat menjawab, suara ejekan lebih dulu muncul. "Loh, datang lagi? Cari tumpangan gratis ya?" Tawa kecil terdengar, menusuk telinga. Arif berdiri tanpa ragu. "Ayo, Bu, mau kemana hari ini?" Elara tampak lega. "Ke tempat yang sama, Pak." Motor kembali melaju. Di atas motor itu, suasana berbeda dari kemarin, ada keheningan yang terasa lebih akrab. "Pak Arif," kata Elara pelan, "kenapa Bapak selalu mau menolong saya?" Arif terdiam sejenak.
Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Elara menunduk. Tidak semua orang berpikir seperti itu. Hari itu, Arif kembali mengantarnya tanpa menerima bayaran. Dan hal itu terulang lagi keesokan harinya, hingga 3 hari berturut-turut, Elara selalu datang ke pangkalan dan hanya mau diantar oleh Arif. Setiap kali Elara datang, ejekan semakin menjadi, "Wah, sudah langganan. Kayaknya kamu dapat jodoh bule, Rif." Nada mereka penuh hinaan, bukan candaan. Di hari ketiga, Elara berdiri lebih lama di depan pangkalan. Wajahnya tampak gelisah. Setelah perjalanan selesai dan mereka berhenti di tempat tujuan, Elara tidak langsung turun. "Pak Arif," katanya lirih, "ada yang ingin saya katakan." Arif menoleh. "Ada apa, Bu?" Elara menarik napas panjang, tangannya gemetar. "Saya jatuh hati pada Bapak, bukan karena kasihan, tapi karena Bapak orang baik." Kata-kata itu seperti petir bagi Arif. Ia terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Saat mereka kembali ke pangkalan, Elara turun dari motor dan mengulang ucapannya di depan orang-orang, dengan suara pelan namun jelas. "Saya suka dia pria yang baik." Sontak, tawa meledak lebih keras dari sebelumnya. Dengar itu, bule gembel jatuh cinta sama tukang ojek. Ada yang berkata sambil menggeleng, "Cinta tidak bikin perut kenyang." Wajah Arif memerah, dadanya sesak. Ia menatap Elara yang berdiri tegak meski dihina. Akhirnya Arif berkata, cukup keras untuk didengar, "Kami pergi." Ia menoleh ke Elara. "Ayo." Mereka meninggalkan pangkalan bersama. Arif meminta maaf dengan suara berat. "Saya minta maaf atas sikap mereka." Elara menggeleng. "Tidak apa-apa, saya sudah terbiasa diremehkan." Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu di luar pangkalan. Berbincang sederhana, berjalan kaki, berbagi cerita. Arif mulai melihat sisi lain Elara. Ia cerdas, tenang, dan kadang ucapannya terdengar seperti orang yang sangat berpendidikan. Beberapa kali Arif merasa heran. "Bu Elara, cara bicara ibu berbeda." Elara hanya tersenyum. "Setiap orang punya masa lalu, Pak." Sejak hari itu, nasib Arif perlahan berubah, bukan karena uang, tapi karena hatinya mulai dipenuhi perasaan yang tak pernah ia rencanakan. Dan tanpa ia sadari, wanita yang ia kira hanyalah bule gembel itu, sedang menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh hidupnya. Sejak hari itu, pertemuan Arif dan Elara menjadi lebih sering. Mereka tidak lagi hanya bertemu di pangkalan ojek, tetapi juga berjalan bersama di taman kota, duduk di warung sederhana, atau sekadar ngobrol sambil menunggu hujan reda. Setiap percakapan terasa ringan, namun di dalamnya ada kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Suatu sore, mereka duduk di bangku taman dekat danau. Angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan, sementara suara burung terdengar samar di kejauhan. Arif menatap wajah Elara yang berseri meski pakaiannya tetap lusuh. "Bu Elara, saya tidak menyangka," kata Arif pelan. "Seorang yang tampak begitu rapuh bisa punya hati sekuat ini." Elara tersenyum tipis. "Dan saya tidak menyangka, ada orang seperti Bapak yang mau melihat hati saya, bukan hanya penampilan." Mereka diam sejenak, mata mereka bertemu. Ada rasa yang tak terucap namun terasa jelas. Arif menelan ludah. Hatinya berdebar. Ia baru menyadari bahwa kebaikan yang ia lakukan tanpa pamrih telah menumbuhkan sesuatu yang lebih besar, cinta. Hari berikutnya, Arif memutuskan melakukan sesuatu yang sederhana tapi berarti. Ia membelikan Elara baju baru, pakaian yang bersih dan rapi. "Coba pakai ini besok," kata Arif sambil menyerahkan baju itu. Elara terkejut dan menolak. "Pak, saya tidak ingin merepotkan Bapak." Arif tersenyum lembut. "Bukan merepotkan, saya ingin ibu merasa nyaman dan dihargai." Hari itu, Elara menangis pelan di kamarnya, bukan karena sedih, tetapi karena merasa untuk pertama kali dalam hidupnya, ada seseorang yang benar-benar peduli. Ia mulai merasakan perbedaan antara orang yang hanya menilai dari luar dan orang yang melihat ke dalam hati. Seiring waktu, hubungan mereka semakin erat. Arif rela menyisihkan tabungannya untuk membelikan makanan dan pakaian sederhana bagi Elara, meski itu berarti ia harus menahan keinginannya sendiri. Suatu malam, mereka duduk bersama di warung kecil di pinggir jalan. Lampu jalan memantul di genangan hujan yang baru reda. Arif memesan makanan sederhana, sementara Elara menatapnya dengan mata berbinar. "Pak Arif, saya senang bisa bertemu dengan Bapak," kata Elara lirih. Arif menatap piringnya sejenak, lalu berkata, "Saya juga, Bu, rasanya."
hidup ini lebih berarti kalau ada orang yang bisa kita pedulikan. Elara tersenyum malu, menunduk. Kalau begitu, saya ingin selalu ada di sisi Bapak. Mendengar itu, dada Arif terasa hangat dan sesak sekaligus. Ia tahu perasaan itu bukan hanya bersifat sementara. Cinta mulai tumbuh di hati mereka, perlahan tapi pasti. Namun, di balik senyum dan kebahagiaan itu, ada rahasia yang masih tersembunyi. Elara bukan hanya seorang wanita bule biasa, ia memiliki masa lalu dan status yang tak terbayangkan oleh Arif. Sesuatu yang, jika terungkap, akan mengubah segalanya. Dan malam itu, saat mereka pulang, Arif hanya bisa menatap wajah Elara dari kejauhan. Dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang terjadi, saya akan tetap memperlakukan ibu dengan baik. Saya ingin menjadi orang yang pantas untuk ibu. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan mereka yang pertama. Setiap hari, Arif dan Elara semakin dekat. Arif selalu memastikan Elara nyaman, bahkan di tengah keterbatasannya sendiri, ia mulai membelikan pakaian sederhana untuk Elara agar lebih rapi dan hangat, meski uang tabungannya sedikit berkurang. Suatu sore, Arif menepikan motornya di depan toko baju kecil. Ia menatap Elara yang masih terlihat ragu. Coba lihat ini, Bu, kayaknya cocok untuk ibu. Elara memandang baju itu dengan mata berbinar, tapi segera menunduk. Pak, ini terlalu mahal. Saya tidak ingin merepotkan Bapak. Arif tersenyum lembut. Bukan merepotkan, saya ingin ibu merasa lebih nyaman. Tidak apa-apa, saya bisa menunggu kerja keras saya sendiri. Dengan hati-hati, Elara mencoba baju itu. Ketika ia menatap dirinya di cermin, senyum tipis muncul di wajahnya. Ia merasa berbeda, bukan karena penampilan, tapi karena ada seseorang yang tulus memperhatikannya. Terima kasih, Pak, benar-benar terima kasih, bisiknya. Arif tersenyum. Tidak usah terlalu dipikirkan, Bu, yang penting ibu merasa senang. Malam harinya, mereka duduk di sebuah warung sederhana, hujan baru saja reda, dan udara malam terasa segar. Arif memesan makanan seadanya, namun hatinya hangat karena bisa melihat Elara tersenyum saat menyantapnya. Elara menatap Arif dengan lembut. Pak, saya tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Rasanya hangat. Arif menunduk sebentar, kemudian menatap mata Elara. Kalau begitu, saya senang bisa membuat ibu merasa nyaman, itu saja sudah cukup bagi saya. Hari-hari berikutnya, Arif semakin sering mengajak Elara ke salon sederhana, memandikan rambutnya, dan merapikan penampilannya. Setiap kali Elara melihat dirinya di cermin, ia tidak hanya melihat perubahan fisik, tetapi juga rasa percaya diri yang perlahan tumbuh. Semua itu tidak akan terjadi tanpa pengorbanan Arif. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Elara menatap Arif dengan serius. Pak, saya ingin jujur, ada sesuatu yang harus saya katakan suatu saat nanti. Arif mengernyit. Apa itu, Bu? Elara tersenyum samar, menunduk sejenak. Suatu hari nanti, saya akan menceritakan siapa saya sebenarnya. Arif menatapnya dalam, hatinya berdebar. Siapapun ibu, saya akan tetap di sini. Saya ingin tetap menjadi orang yang bisa dipercaya oleh ibu. Malam itu, udara terasa hangat meski hujan telah reda. Mereka duduk bersama, menikmati makanan seadanya, dan merasakan kedekatan yang semakin dalam. Arif menyadari, cinta yang ia rasakan bukan lagi sekadar rasa kagum atau kasihan. Ia benar-benar jatuh hati pada Elara, dan meski ia belum tahu rahasia besar yang disembunyikan Elara, ia yakin perasaannya tulus. Benih cinta itu terus tumbuh, dan Arif siap melakukan apapun untuk menjaga wanita yang kini menjadi bagian penting dari hidupnya. Namun, di balik semua itu, Elara masih menyimpan rahasia yang suatu saat akan mengejutkan Arif, rahasia yang akan menguji cinta mereka sejati. Malam itu, langit gelap namun bintang-bintang berkelap-kelip di kejauhan. Arif dan Elara duduk di warung sederhana yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Suasana hangat terasa di antara mereka, hanya ada suara cicit burung dan suara alat dapur warung yang sibuk. Elara menatap Arif dengan mata lembut, lalu menarik napas panjang. Pak, sudah waktunya saya jujur, katanya lirih. Arif menatapnya, hatinya berdebar. Jujur tentang apa, Bu? Elara menunduk sejenak, lalu mengangkat kepala, menatap mata Arif. Saya, bukan seperti yang Bapak kira, saya bukan hanya seorang bule biasa yang tersesat di sini. Saya sebenarnya berasal dari Australia,
dan saya adalah bos sebuah perusahaan besar. Saya sengaja menyamar untuk mencari seseorang yang mencintai saya karena hati saya, bukan karena harta atau status. Kata-kata itu membuat Arif terdiam, dadanya sesak, matanya melebar. Tetapi, semua ini, bagaimana mungkin, gumamnya. Elara tersenyum pelan, matanya berkaca-kaca. Semua yang saya lakukan, semua yang saya jalani, hanyalah untuk menemukan cinta yang tulus, dan saya menemukannya di Bapak, Arif. Hati Bapak, begitu tulus, begitu baik. Saya jatuh cinta padanya, bukan karena siapa saya, tapi karena siapa Bapak. Arif menunduk, sulit mempercayai kata-kata itu. Ia merasakan campuran perasaan, terkejut, bahagia, dan tak percaya. Namun satu hal yang pasti, hatinya sudah terikat pada Elara. Dengan suara yang bergetar tapi mantap, Arif berkata, "Kalau begitu, saya menerima Ibu, Elara. Tidak peduli siapa Ibu sebenarnya, saya ingin tetap di sini, bersama Ibu." Elara tersenyum lebar, meneteskan air mata bahagia. "Terima kasih, Arif, terima kasih sudah melihat hati saya." Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin kuat. Arif dan Elara sering menghabiskan waktu bersama, saling mendukung, dan berbagi kebahagiaan sederhana. Arif tetap menjadi tukang ojek yang sederhana, tapi hatinya kini penuh cinta dan kebanggaan karena telah menemukan cinta sejati. Beberapa bulan kemudian, Arif melamar Elara dengan cara sederhana tapi penuh makna. Mereka menikah di sebuah upacara hangat, dihadiri oleh keluarga, teman-teman, dan beberapa rekan tukang ojek yang dulu mengejek Arif. Semua yang hadir terharu melihat perjalanan cinta mereka yang begitu tulus. Elara mengenakan gaun sederhana namun anggun. Arif tetap dengan pakaian yang sederhana namun penuh kebanggaan. Saat mereka saling menggenggam tangan, senyum bahagia terpancar di wajah keduanya. Arif berbisik, "Ini benar-benar nyata, ya, kita benar-benar bersama." Elara tersenyum, menatap matanya dengan penuh cinta. "Benar, Arif. Kita bersama karena cinta, bukan karena harta atau status, dan itu yang membuat kita kuat." Mereka pun menatap masa depan dengan harapan. Dua dunia yang berbeda kini bersatu, bukan karena kebetulan, tapi karena hati yang tulus. Cinta mereka telah menaklukkan semua rintangan, ejekan, hinaan, dan kesulitan hidup.